Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik sekali, ada berita bahwa waduh, sahabat Ganjar Pranowo 2024 minta KPK segera. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali, ada sebuah berita dari Demokrasi. Waduh, sahabat Ganjar Pranowo 2024 minta KPK segera periksa Puan Maharani dalam skandal EKTP. Wow, cukup menarik sekali ya. Dan bahkan relawan-relawan Ganjar dan sahabat-sahabat Ganjar hari ini juga punya senjata, dalam artian bisa melawan Puan Maharani. Padahal Puan Maharani itu adalah anaknya dari seorang ketua umum, yaitu Ibu Megawati. ini apakah benar untuk melawan Ibu Megawati? Mari kita baca dulu komentar netizen. Ini semakin seru begitu. Ini sahabat Ganjar Pranowo 2024 meminta KPK segera memeriksa Puan Maharani dalam skandal EKTP. Wow, sahabat GP sudah ada di depan gedung KPK ini kalau saya lihat begitu ya. Biar adil, cek juga ini, biar Malming nggak sepi terkait kasus korupsi EKTP. Tanya dua politisi PDIP yuk. Kalian aja ini banyak sekali yang hashtag ya. Proyek EKTP sebetulnya banyak yang tersangkut, tapi KPK tidak serius memprosesnya. Hanya beberapa orang yang diproses sebagai korban. KPK harusnya all out, bukti dan saksi sudah ada di depan mata. Kemungkinan itu berarti semua dosa mau ditanggung. Wah, ini sahabat Ganjarnya Mas Ganjar Pranowo sejak awal perang PDIP melawan Puan Maharani. Ya, tergantung ketua partai begitu, siapa yang mengusung begitu kan. Karena ya anaknya sendiri punya tiket, yang ngapain kita harus diberikan kepada anggota walaupun elektabilitasnya tinggi begitu kan. Ini kesempatan Mas kepada Puan Maharani begitu. Iki opo-opoan talah, wong si kalian dukung aja pernah terseret kasus EKTP. Wah, seru nih. Mau kayak gila, mereka ndak tahu apa yang punya PDIP itu emak si Puan. Goblok, ntar Ganjar juga kena. Kenapa? Bani comberan rata-rata ungut. Biarin kan, takdir tidak pernah memihak kepada kejahatan ini. Ini baru seru nih. Ayo dah kita demo LG di depan pintu masuk gedung KPK. Banyak sekali yang mentuit ini, bahkan waktu Ganjar diperiksa ya jejak digitalnya di KPK ini. Jika ada kacamata politik yang strategi yang cukup unik, modusnya sesuatu yang memaksakan, namun ada konspirasi di belakang para sahabat Ganjar. Dan uniknya, materi seruan ini hanya berharap paling top cukup Puan diperiksa KPK. Semakin ada ya, di tubuh PDIP sendiri sudah ada problem antara pendukung dan anggotanya begitu kan. Kira-kira seperti itu, bagaimana untuk mencalon presiden begitu kan. Kalau tidak satu komando, padahal pendukung Ganjar ingin yang ini, padahal Ganjar kan tidak punya apa-apa begitu kan, dalam tidak punya partai, ngapain ngotot begitu kan. Ini adalah problemnya, itu adalah kader begitu, anggota begitu, tidak perlu tergantung dari ketua umum Megawati begitu kan. Ibu Megawati itu satu tiket itu tidak mungkin diberikan kepada anggota, malah diberikan kepada anaknya untuk kesempatan begitu kan. Inilah langkah yang baik kepada Ibu Megawati, saya rasa sangat cerdas sekali menurut saya. Dan bahkan mari kita baca ini dari Felix, dari Helmi Felix, dukung 100%. Ini komentar-komentarnya. Mulai ngelawan ini. Enak ini Kang, kita tinggal kopas strategi mereka. Support dukung ya, Ganjar keseret juga lah. Biarin pada berantem. Setuju aku Bang Helmi. Entar ditegur lagi GN AMI partainya. Dukung KPK usut Formula E biar tukang ngibul pakai rompi oranye. Inilah pro yang saya bacakan, ini adalah pro dan kontra begitu kan. Jadi kalau tidak ada bukti korupsi, ngapain kita harus mentersangkakan orang begitu kan. Kira-kira seperti itu. Yang jelas inilah harus diperiksa begitu kan, seperti Ganjar dengan Puan, kalau memang itu terlibat apa yang disebutkan dari beberapa orang yang sudah ditersangkakan korupsi. KPK berani nggak untuk memeriksa itu? Kira-kira nggak berani sih kalau menurut saya pribadi. Karena apa ya, publik bisa menilai sendirilah seperti apa mereka begitu kan. Dan bahkan ini, apa yang diperiksa, Wong Anies nggak bisa mempertanggungjawabkan dana Formula E aja nggak diapa-apain. Mari kita baca beritanya seperti ini.
Ini beritanya yang cukup viral hari ini. Waduh, sahabat Ganjar Pranowo 2024 minta KPK segera periksa Puan Maharani dalam skandal EKTP. Dikutip dari Demokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus segera memeriksa Ketua DPR Puan Maharani dalam skandal EKTP. Semua nama yang disebut Setia Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan Maharani belum diperiksa lembaga anti rasuah tersebut. Kami dari sahabat GP 2024 menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK agar segera memeriksa Puan dalam skandal EKTP, kata anggota sahabat Ganjar Pranowo GP 24 Yonpi dalam video yang beredar. Yonpi mengatakan KPK tidak boleh terbang pilih dalam kasus korupsi EKTP. Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK, padahal dalam dakwaan mantan ketum Partai Golkar Setia Novanto, nama Puan mencuat di persidangan tindak pidana korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP ini harus dibuka terang benderang, hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah, ungkapnya. Dan bahkan hampir semua nama-nama yang disebut Setia Novanto dalam sidang tipikor sudah dipanggil KPK, termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi EKTP tersebut. Dikutip dari Oleh Saksian Novel Baswedan, kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dalam orang yang mengambil hasil korupsi EKTP, artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut. Paparnya, sebelumnya Setia Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan $500.000 Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bu Puan Maharani ketua fraksi PDIP dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Madeoka, kata Setia Novanto pada majelis hakim. Menurut Novanto, pada suatu waktu, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Norogong dan Madeoka Masagung datang ke rumahnya. Menurut Novanto, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR. Saya tanya pada waktu itu, wah untuk siapa? Disebutlah. Tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani $500 dan untuk Pak Pramono $500. Saat majelis hakim mengkonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Norogong. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Hasto mengatakan saat proyek EKTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki mate menteri dan pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. Karena itu ia merasa saat seolah-olah ada upaya menyudutkan PDIP melalui kasus tersebut. Kami bukan dalam oposisi desainer, kami bukan pengusaha dan demikian atas apa yang disebut oleh Bapak Setia Novanto. Kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut, kata Hasto melalui keterangan tertulis. Ia menambahkan saat ini seperti ada upaya seorang terdakwa menyebutkan banyak nama di dalam persidangan agar dijadikan justice kolaborator. Hasto menilai apa yang dilakukan Novanto dengan menyebut nama Puan dan Pramono sebagai upaya mendapatkan status JC yang akan meringankan dakwaan. Hasto juga mengatakan PDIP justru memiliki konsep EKTP yang berbeda dengan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Dan bahkan ini mulai ngelawan saat sahabat Ganjar desak KPK periksa Puan Maharani terkait kasus KTP. Helmi Felis dukung 100%. Akankah berani KPK memanggil Puan Maharani? Saya rasa tidak berani. Dari Winews Award Jakarta, pegiat media sosial Helmi Felis mendukung relawan sahabat Ganjar yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Ketua DPR Puan Maharani dalam skandal EKTP. Apakah Puan Maharani bisa dikatakan sebagai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Setia Novanto? Ini menjadi pertanyaan besar begitu kan. Kalau kalau Pak Ganjar kan sudah diperiksa begitu kan. Bahkan Novel Baswedan mengatakan tidak ada tindak pidana korupsi kepada Pak Ganjar. Lantas bagaimana dengan Puan kalau diperiksa? Inilah yang diminta oleh sahabat Ganjar begitu kan. Ini saat menjadi saksi sidang, Ganjar mengaku pernah ditawari uang ponas itu oleh anggota Komisi 3 DPR Mostoko Weni sebanyak 3 kali, namun dia menolaknya. Ganjar mengaku pernah dibawakan bingkisan yang diduga berisi uang dalam goodie bag
namun diminta stafnya mengembalikan bingkisan tersebut. Wah, semakin menarik nih kalau kita telusuri bersama begitu kan. Dalam artian bahwa KPKI hari ini ya kalau memang ada tindak pidana korupsi, ada laporan ya segera diperiksa dong begitu kan. Tidak hanya masih mau ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bahkan orang-orang yang tidak ada pidana korupsi lalu kemudian ditelusuri agar tersangkakan seperti kasus Anies Baswedan misalnya. Ini kan menjadi spekulasi di masyarakat. Seakan-akan masyarakat tertuju dan publik tertuju bahwa KPK hari ini ngapain kita harus percaya kepada KPK, kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi kalau ada tindak pidana korupsi siapapun, jangankan Anies, jangankan siapapun, bahkan Pak Jokowi pun kalau ada tindak pidana korupsi ya harus kita adili begitu kan, karena ini adalah proses hukum. Dan inilah yang kemudian siapapun yang berada di negara kita, karena ini adalah basisnya negara hukum, negara demokrasi, ya setidaknya kita harus memberikan hukum yang seadil-adilnya dan serata dan kepada siapapun begitu kan. Tidak boleh tebang pilih begitu, kecuali memang ada bisikan-bisikan oligarki di belakang KPK, ya wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi saya yakini publik bisa menilai seperti apa kinerja KPK saat ini begitu kan. Dan bahkan ini sahabat Ganjar Pranowo 2024 minta KPK segera periksa Puan Maharani dalam kasus skandal EKTP. Ini berada di gedung KPK ya kalau nggak salah ini. Ini mari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus segera memeriksa Ketua DPR Puan Maharani dalam skandal EKTP. Semua nama yang disebut Setia Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK. Namun sampai saat ini Puan Maharani belum diperiksa oleh antara tersebut. Yopi mengatakan KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi EKTP ini. Hampir semua nama-nama yang disebut Setia Novanto dalam sidang tipikor sudah dipanggil KPK, termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi tersebut. Dan bahkan sebelumnya Setia Novanto menyebutkan ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada kedua politisi PDIP Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, kedua masing-masing mendapatkan 500.000 US dollar Amerika Serikat, dan hal itu dikatakan bahwa Setia Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bahkan Bu Puan Maharani, ketua fraksi PDIP, dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan dari Madeoka, kata Setia Novanto kepada majelis hakim. Menurut Novanto, pada sesuatu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Norogong dan Madeoka Masagung datang ke rumahnya menurut Novanto. Saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang sebesar kepada anggota DPR. Saya tanya pada waktu itu, wah itu siapa? Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf karena ada juga saudara Andi di situ. Adalah untuk Puan Maharani 500.000 US dollar dan Pak Pramono 500.000 US dollar, kata Novanto. Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Norogong. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Hasto mengatakan saat proyek EKTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. Karena itu ia merasa saat ini seolah-olah ada upaya menjudutkan PDIP melalui kasus tersebut. Kami bukan dalam posisi desainer, kami bukan pengusaha, dan demikian atas apa yang disebutkan oleh Pak Setia Novanto. Ia menambahkan saat ini seperti ada upaya seorang terdakwa menyebutkan banyak nama di dalam persidangan agar dijadikan justice kolaborator. Hasto menilai apa yang dijadikan Novanto dengan menyebut nama Puan dan Pramono sebagai upaya mendapatkan status JC yang akan meringankan dakwaan. Hasto juga mengatakan PDIP justru memiliki konsep EKTP yang berbeda dengan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Ini cukup menarik sekali kalau ditelusuri begitu kan. Ini dari sahabat Ganjar. Artinya kesimpulan saya begini. Kenapa PDIP sekarang menjadi problem di antara partai, terutama pendukung Ganjar dengan pendukung Puan Maharani begitu kan. Pada hakikatnya kalau kita melihat ini, tiket Pilpres 2024 itu kan punya satu tiket PDIP. Lah PDIP ketua umum tidak mungkin diberikan kepada Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi begitu kan. Karena apa? Karena satu tiket itu adalah kesempatan emas untuk mengusung seorang Ibu Puan Maharani begitu. Dalam artian ya
Ibu Puan Maharani harus maju di situ begitu. Ini kesempatan emas. Belum tentu kesempatan ini disia-siakan oleh Ibu Megawati begitu. Kira-kira analisa saya seperti itu. Walaupun elektabilitasnya Ganjar, tetapi kalau Ganjar keluar dari dari partai PDIP, ya bisa jadi kemungkinan dia berkoalisi dengan siapapun dan bisa mengambil dari KIB misalnya, atau Prabowo misalnya, atau Anies Baswedan misalnya. Tetapi perlu digarisbawahi, yaitu adalah Puan Maharani sekarang ini PDIP kalau ingin berkoalisi ya masih memberikan kesempatan kepada KIB begitu kan. Jangan-jangan ya nanti Puan menjadi wakil, Pak Erlangga menjadi presiden, calon presidennya begitu. Kira-kira seperti itu. Atau Prabowo dengan Puan misalnya. Kira-kira seperti itu. Atau Anies dengan Puan, bisa jadi seperti itu, karena pada hakikatnya hari ini adalah Partai Demokrat, Partai PKS dan Nasdem itu masih belum fix untuk berkoalisi, tetapi dekat-dekat ini akan berkoalisi. Dan bahkan kalau partai lain ini bergabung koalisi, ya monggo, kira-kira seperti itu. Karena Ibu Megawati itu orang yang cerdas sekali begitu kan, bisa saja dia nanti Puan Maharani dengan oposisi begitu di luar partai misalnya dengan kiai siapa untuk dijadikan presiden, bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena kekuatan PDIP hari ini sangat luar biasa sekali. Pertama, menguasai parlemen, menguasai jalannya pemerintah, jalannya demokrasi dan sebagainya begitu. Apalagi dibantu oleh Pak Jokowi begitu. Tetapi kalau Pak Jokowi tidak membantu, ya saya rasa ada kesinambungan dalam Ibu Megawati dengan Pak Jokowi begitu, dalam artian Pak Jokowi lebih memihak kepada Ganjar misalnya. Tetapi analisa ini bisa dipatahkan dengan argumentasi yang lain. Tetapi kalau menurut saya Pak Jokowi itu lebih dekat kepada Ganjar, menurut saya pribadi. Tetapi kalau dengan Ibu Megawati ketika mengusung Puan Maharani, apakah Pak Jokowi membantu hal ini? Bisa saja membantu begitu kan, karena Pak Jokowi bisa dikatakan di satu sisi mendukung Prabowo, di satu sisi mendukung Ganjar Pranowo, di satu sisi mendukung Puan Maharani. Inilah yang kemudian bagaimana cara harta dan martabat, power yang dimiliki Pak Jokowi itu ya kalau bisa eksis begitu kan, tidak hanya seperti Pak SBY ya, kalau sudah dipilih 2 kali 2 periode dan sekarang kan tidak punya, artinya kepemerintahan itu tidak kuranglah powernya begitu. Kalau Pak Jokowi, kalau ini oposisi menang, Ganjar menang, Puan menang, atau Prabowo menang, dia tetap eksis begitu untuk mengendalikan, untuk melanjutkan kinerja Pak Jokowi selama ini begitu kan. Ini yang menjadi penting sekali menjadi seorang Pak Jokowi. Tetapi kalau Anies Baswedan menang, ya mungkin Pak Jokowi tidak bisa dilibatkan hal ini, tergantung dari Anies Baswedan. Tetapi Anies Baswedan sangat bijak sekali, tidak semudah itu. Pasti sowan kepada Pak Jokowi minta solusi-solusi yang sekiranya membangun bangsa kita ke depan, kira-kira seperti itu. Karena Anies Baswedan itu cerdas luar biasa ya, tidak bisa didikte oleh seorang kepentingan dan oligarki itu begitu kan. Jadi mungkin itu analisa saya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan berikan komentar dan solusi dan analisa di bawah komentar ini. Mungkin itu